Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Niswatul Muzakia, CEO dari perusahaan makanan ringan Sempur. Sebelumnya, saya berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan oleh para investor untuk memperkenalkan usaha saya, bisnis saya. Nah, di sini saya akan sedikit bercerita tentang diri saya. Nah, usia saya 21 tahun dan berdomisili di Madiun. Sama seperti domisili saya, Kota Madiun, usaha saya berjalan di Kota Madiun. Kota Madiun dikatakan kota yang sangat kecil, namun peminat untuk sebuah makanan, rumah makan, kafe, dan tempat usaha makanan lainnya, antusias masyarakat sini banyak. Sebelum saya menjadi pebisnis, dulunya saya adalah seorang mahasiswa dan saya mencari pengalaman mulai dari magang, mulai dari organisasi. Kemudian saya juga mengikuti segala aktivitas yang menyibukkan diri saya karena memang saya bertujuan untuk mengembangkan skill saya. Nah, di situ saya bertemu orang-orang yang hebat. Salah satunya adalah dosen saya. Beliau katakan kepada saya yang menjadi panutan bagi saya hingga sekarang. Beliau katakan bahwa bisnis merupakan hal yang sulit dan juga mudah. Ada suka dan dukanya. Sukanya yaitu ketika produk kamu berhasil diminati oleh konsumen di saat ekonomi yang menurun. Dukanya adalah ketika bisnis kamu berada di keadaan produksi yang tidak lancar dan perencanaan kamu dari awal tidak sesuai dengan target kamu. Dari situ saya belajar bahwa mempertahankan sebuah bisnis di keadaan sulit memang harus lebih teliti, mulai dari targetnya, perencanaannya, proses produksinya. Maka dari itu pentingnya kita untuk mengevaluasi kegagalan dari sebuah bisnis kita, dari hal-hal yang kecil maupun yang besar. Dan perlunya kita untuk mencari solusi agar bisnis kita tetap berjalan di keadaan ekonomi yang menurun. Kemudian saya juga berpikir, gimana sih caranya mempertahankan sebuah bisnis? Bisa dimisalkan dengan keadaan yang sekarang, adanya pandemi COVID-19, semua berdampak. Contohnya ini adalah dampak perekonomian, di mana perekonomian mulai menurun, dan di situ kita harus mencari solusi. Kira-kira solusi apa yang tepat untuk sebuah bisnis ketika keadaan pandemi yang secara mendadak ini? Tentunya perencanaan bisnis sudah kita mulai dari awal-awal sebelum pandemi. Di tengah-tengah ini ada keadaan pandemi yang membuat kita harus berpikir apa sih yang perlu kita benahi dan apa sih yang perlu kita ubah agar bisnis tetap berjalan. Nah, yang saya tahu bahwa bisnis tetap berjalan itu adalah dengan cara kita memperkembangkan pemasarannya. Di masa sekarang, internet, sosial media, dengan adanya sosial media dan internet tersebut dapat kita manfaatkan dan kita gunakan sebagai pebisnis untuk memasarkan produk kita lebih meluas. Yang dari sebelumnya kita hanya menggunakan jasa seorang sales, kita dapat memasarkannya lebih meluas dengan internet dan sosial media. Contohnya sosial media sekarang ini yaitu Instagram, TikTok, dan website yang dapat diakses oleh seluruh dunia atau negara kita sendiri. Kemudian kita dapat dengan keadaan ekonomi dan manfaat sosial media yang sama, saya membuka usaha bisnis kue kering tradisional Sempulur. Salah satu produknya adalah untir-untir. Untir-untir atau kue tambang adalah jenis kue donat yang digoreng menggunakan minyak kacang. Memiliki rasa manis dan gurih. Mengapa dikatakan manis dan gurih? Karena di dalam komposisi produk tersebut terdapat gula, tepung, mentega, telur, dan minyak nabati. Untuk cara pembuatannya yaitu yang pertama, 1. Campurkan gula, telur, vanili, garam, aduk
rata dalam mixer, tambahkan sedikit air. Dan yang kedua, lelehkan margarin, diamkan sebentar agar tidak terlalu panas sambil mengaduk adonan sebelumnya. Lalu campurkan margarin ke dalam adonan. Yang ketiga, campurkan adonan tersebut dengan terigu yang sudah tercampur dengan soda kue hingga kalis. Untuk yang keempat, potong adonan dan giling menjadi sebuah adonan setebal 3 mili. Kemudian temukan ujungnya, lintir, dan untir-untir sudah jadi. Selanjutnya, panaskan minyak dengan api kecil, kemudian goreng untir-untir tersebut secara merata hingga matang. Selain untir-untir, produk yang kami buat yaitu ada beberapa: kuping gajah, stik keju, kemudian cumi-cumi. Beberapa keunikan dalam produk tersebut tentunya juga ada. Nah, untuk selanjutnya yaitu dalam pengemasan. Dari produk yang sudah dibuat, dinginkan produk tersebut. Mengapa kita menggunakan standing pouch? Karena standing pouch merupakan jenis plastik yang dapat berdiri dan memiliki zipper. Berbeda dengan plastik pada umumnya yang lentur dan tidak memiliki penopang, sehingga produk atau kemasan tersebut dapat mudah jatuh dan tidak higienis. Setelah kita menggunakan kemasan tersebut, kita sediakan label. Nah, di label tersebut juga harus memikirkan bagaimana semenarik mungkin. Kita buat semenarik mungkin dengan di dalam label tersebut terdapat nama, komposisi, berat bersih, dan contact person yang dapat dihubungi oleh konsumen ke perusahaan kita. Sehingga konsumen dapat mudah memesan produk tersebut tanpa harus mendatangi stand kita atau toko. Setelah proses produksi, pengemasan, dan labelnya, kita memikirkan dari target pasarnya. Untuk target pemasarannya, produk ini dilihat dari peminat konsumen, tapi rata-rata yang sudah kami jalankan, peminat konsumennya adalah masyarakat dari kelas menengah ke atas. Contohnya ASN, PNS, guru, kemudian dokter, dan lain-lain. Dengan peminat konsumennya seperti itu, tentunya kita juga harus berhati-hati dalam mentargetkan, melihat proses produksinya, pemasarannya, dan pengemasannya. Sebagai pebisnis makanan ringan, kami juga memikirkan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Cara kami memenuhi kebutuhan konsumen adalah dengan yang pertama, melakukan riset lapangan. Lakukan riset lapangan ini dengan cara kita melakukan sebuah website Google Form, di mana nanti setiap pembeli kami share linknya, kemudian kami kumpulkan isi dari website Google Form sendiri. Kami berikan pertanyaan tentang bagaimana respon konsumen setelah mengkonsumsi produk kami. Kemudian kami kumpulkan hasilnya, kami cermati apakah ada sesuatu yang mengganjal dari produk kami. Kemudian kami segera revisi, benahi secepat mungkin agar konsumen dapat meminati produk kami kembali. Untuk yang kedua, sesuatu yang mengganjal dari produk kami, kemudian kami segera revisi, benahi secepat mungkin agar konsumen dapat meminati produk kami kembali. Untuk yang kedua, kami dengan cara melakukan pendekatan kepada konsumen melalui sales. Tentunya sales paling dekat dengan konsumen karena setiap harinya mereka berinteraksi kepada konsumen. Kemudian cara selanjutnya adalah dengan cara kita menggunakan media sosial. Media sosial merupakan media yang banyak digunakan oleh semua orang sekarang ini. Karena di media sosial
Media sosial memang sekarang banyak diminati oleh semua orang, karena di media sosial kita dapat berkomunikasi dari semua orang dan saudara-saudara kita yang jauh, kemudian sebagai media hiburan dan sebagai media kebutuhan. Nah, di situ kami manfaatkan dari media kebutuhan untuk mengetahui apakah pelanggan kami membutuhkan sesuatu yang dapat perusahaan kami penuhi. Kemudian cara yang terakhir adalah dengan berdiskusi bersama karyawan sales, karena memang karyawan sales paling dekat dengan pelanggan. Nah, dari dalam diskusi tersebut kita kumpulkan apakah yang menjadi respon bagi konsumen di produk kami, apakah respon positif ataukah respon negatif. Tentunya untuk memenuhi segala kebutuhan konsumen bukan hanya saya saja yang melakukan, namun ada tim saya, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang susunan dari tim saya. Bisa dilihat bahwa yang paling atas adalah bagian direksi. Direksi ini terdapat CEO yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memimpin pimpinan perusahaan dan membantu menentukan arah serta visi misi dari perusahaan. Kemudian mengembangkan perusahaan serta tanggung jawab. Di bawah direksi ada direktur utama yang bertugas membantu apa sih? Di bawah direksi ada direktur utama yang bertugas membantu untuk mengkoordinasi terhadap kegiatan terutama di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan, serta bertanggung jawab dalam pengembangan sumber pendapatan perusahaan. Untuk posisi selanjutnya adalah direktur, terutama para manajer sebagai pemimpin dari divisi operasional perusahaan. Direktur bertugas untuk menentukan prosedur kerja beserta tugas dari misi yang perlu diselesaikan. Direktur juga bertugas mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan para manajer secara berkala. Untuk posisi selanjutnya adalah direktur keuangan. Direktur keuangan memiliki tugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang berurusan tentang anggaran dan keuangan. Kondisi profit maupun defisit akan dievaluasi oleh pihak direktur keuangan itu sendiri. Untuk posisi selanjutnya adalah direktur personalia atau HRD yang bertugas untuk melakukan perencanaan personalia, kemudian memastikan bahwa kebijakan yang diberikan kepada karyawan berjalan dengan baik. Untuk posisi selanjutnya adalah manajer. Manajer bertugas untuk mengintegrasikan karakteristik karyawan agar mencapai tujuan secara bersama-sama. Kemudian bertanggung jawab terhadap pengarahan dan keputusan kepada karyawan untuk mencapai tujuan. Posisi yang selanjutnya adalah manajer pemasaran yang bertugas untuk membantu perencanaan terhadap strategi pemasaran secara efektif. Manajer pemasaran juga melakukan riset terhadap perkembangan tren yang ada di pasar. Posisi yang terakhir adalah manajer pabrik yang bertugas untuk memenuhi seluruh kebutuhan pabrik secara menyeluruh. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang keunggulan dari produk kami. Keunggulan produk kami dari segi rasa memiliki rasa yang manis, gurih, dan renyah sehingga banyak diminati. Kemudian produk kami memiliki bentuk yang rapi, higienis, tahan lama, dan mudah terjangkau.
Mengapa saya bisa menjamin produk kami dikatakan tahan lama? Karena produk kami dapat bertahan selama 3 bulan. Sehingga untuk pemasaran jarak jauh, kami juga bisa menjamin produk dapat dikonsumsi secara layak. Selain kami dapat memasarkan jarak jauh, produk kami juga dapat dengan mudah ditemukan di sekitar masyarakat maupun bisnis saya berjalan selama 2 tahun hingga sekarang. Bisa dikatakan bahwa bisnis saya merupakan bisnis yang awal dan baru, namun saya percaya dan yakin kedepannya ada sebuah peluang yang dapat kami ambil untuk membuat perusahaan kami menjadi lebih baik. Mengapa saya percaya akan hal itu? Karena saya menanamkan dalam diri untuk memiliki rasa percaya diri. Karena seseorang yang memiliki rasa percaya diri berarti orang tersebut memiliki tanggung jawab serta tidak mudah tersinggung, kemudian kritis dan yakin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya kurang lebihnya minta maaf. Untuk selanjutnya, kami berharap para investor dapat bergabung dengan perusahaan kami agar perusahaan kami dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.